anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 2 tema 2, subtema 4, pembelajaran 6 mengenai bermain di tempat wisata. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui benda-benda di sekitar, yang kedua, mengetahui aturan saat menunggangi kuda, dan yang ketiga, menghitung pembagian pada soal cerita. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran ke-6. Kunjungan terakhir menuju kebun binatang. Benny bersama teman sekelasnya membeli tiket. Ia ikut antrian yang panjang. Benny ingin menunggangi gajah. Ayo membaca. Bacalah teks bacaan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat ya. Judulnya Menunggangi Gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Nah, gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badannya. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Coba diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Kata yang pertama yaitu menunggangi. Maknanya apa? Iya, maknanya menaiki. Lalu kata sewa. Maknanya adalah pemakaian sesuatu yang dibayar dengan uang. Lalu ada kata pemandu. Maknanya adalah penunjuk jalan. Untuk kata menekuk dan aba-aba, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu makna kata tersebut. Lalu buatlah kalimat dengan menggunakan 5 kata di atas. Misalnya menunggangi. Benny ingin menunggangi gajah. Lalu kata sewa. Benny dan teman lainnya harus membayar sewa jika ingin naik gajah. Lalu untuk yang ketiga, 4, dan 5, silakan kalian buat kalimat sesuai dengan teks bacaan sebelumnya ya. Nah, sekarang ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini. Ada sepatu, pelana, kacamata, dan banyak lagi yang lainnya. Coba kalian amati satu persatu. Ayo mengamati. Lakukanlah pengamatan sederhana berikut. Keragaman benda. Petunjuknya amati alat dan bahan pada gambar di atas satu persatu. Lalu isilah titik-titik di bawah ini.
hasil pengamatan. Nama benda misalnya yang pertama pelana kuda. Ciri-ciri bendanya berada di punggung kuda. Bentuk bendanya bagaimana? Alat penyokong untuk penunggang kuda maupun muatan lain yang diikatkan di punggung kuda. Nah, untuk nama benda, ciri-ciri benda, dan bentuk benda yang lain, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Nah, berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa sekarang ayo berlatih. Ayo bacakan hasil pengamatanmu ke depan kelas. Apa ya manfaatnya mematuhi aturan naik kuda? Ada yang tahu? Agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar. Itu kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda, apa dong? Kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda bisa jatuh. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Diskusikan dengan teman sebangkumu. Bagaimana manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dalam kehidupan sehari-hari? Tempat wisata akan bersih, nyaman jika tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak mengganggu pengunjung lainnya. Lalu yang kedua, bagaimana akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata? Nomor 3 dan nomor 4, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Ayo mencoba. Coba lakukan kegiatan antrian membeli tiket masuk kebun binatang bersama teman di kelasmu. Lakukan dengan tertib sesuai aturannya. Benny, coba lihat. Di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang di kebun binatang 48 ekor. Kandang kijang ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandang ya? Banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan membagi bilangan 48 dengan bilangan 4, yaitu 48 dibagi 4 sama dengan 12. Jadi dapat diketahui bahwa banyak kijang di setiap kandang adalah 12 ekor. Nah, sekarang ayo berlatih. Perhatikanlah soal berikut. Kerjakan dengan cermat. Berikut adalah data banyak hewan yang akan ditempatkan di kandang yang berbeda. Bantulah petugas kebun binatang untuk menghitung banyak hewan untuk beberapa kandang berikut. Yang pertama, 16 dibagi 8. Berapa hasilnya? Iya, hasilnya 8. Lalu kita bagi 2 lagi dan mendapatkan 4. Lalu 45 dibagi 3. Hasilnya adalah iya, 15. Lalu kita bagi 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Lalu 33 dibagi 11 sama dengan 3. Lalu kita bagi 3 lagi. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Yang nomor 4, 42 dibagi 3. Berapa? Iya, 42 dibagi 3 sama dengan 14. Lalu 14 kita bagi 7, hasilnya sama dengan 2. Yang nomor 5, 54 dibagi 3, hasilnya 18. 18 kita bagi 6, sama dengan 3. Untuk nomor 6 sampai nomor 10, coba mintalah bantuan orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Untuk kerjasama dengan orang tua membimbing siswa dalam menjelaskan manfaat mematuhi aturan di tempat wisata.
Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.